Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan pastinya gue Andri. Dan di episode kali ini kita sudah mendapatkan lagi cerita mistis. Apa tuh Nal? Ini tuh ceritanya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat beda dari sebelum-sebelumnya nih. Karena ini gua udah baca nih selewat-selewat. Ini tuh koinnya ceritanya itu bikin gak nyangka gitu. Tidak terduga juga. Dia menemukan sosok itu sampai berkali-kali. Dan yang ternyata mending nanti kita ceritainnya ya. Setelah yang satu ini. Tuh, bersama Kumis Podcast ceritanya akan segera diputar. Jadi ini cerita tuh dikirim oleh Bang Ardi. Jadi Bang Ardi ini tuh tinggalnya di Purwakarta. Dan dia itu awalnya ya berlibur lah bersama keluarganya untuk ke Pantai Pangandaran. Pada saat itu Bang Ardi itu memang kebetulan sedang berlibur kuliah. Oh, libur semesteran mungkin lah ya. Mungkin seperti itu. Dan dia itu mengajak keluarganya untuk ke pantai dan akhirnya memutuskan untuk ke Pantai Pangandaran. Oke. Mending lu aja deh yang cerita ya seperti biasanya ya. Oke, siap. Tuh, Gua lihat dulu nih. Jadi ini tuh Bang Ardi berusia 22 tahun nih Nal. Gak beda jauh sama kita lah ya. ya. Pada muda-muda nih kebanyakan yang ini memang. Betul. Ya mungkin karena kosnya muda dan ketengah. Waduh. Edar. Oke, jadi di sini tuh Bang Ardi betul karena libur semesteran nih. Jadi beliau ini mengajak keluarganya karena boring lah di rumah tuh gitu. Jadi mengajak keluarganya untuk liburan dan adiknya juga. Ya udahlah itu libur dulu aja gitu, sekolah aja karena me time nih gitu, keluarga Quality time. Betul. Dan ini nih gua infoin dulu. Jadi ini tuh ceritanya bersangkutan dengan mitos yang benar-benar udah terkenal banget di Indonesia. Beredar di masyarakat luas lah. Betul. Ya. Apalagi ini ngobrolin pantai ya. Jadi ini tuh berhubungan dengan mitosnya Nyi Roro Kidul. Betul. Seperti yang udah pernah kita bahas ya. Bahas sebelumnya. Episode sebelumnya. Iya. Nah, oke lanjut. Oke, nah di sini tuh mereka udah berunding lah ya dan memutuskan untuk perginya itu sekitar dari hari Jumat hingga Minggu nih. Nah, mereka ini berangkatlah pada Jumat sore nih. Berarti berniat 3 harian lah. 3 harian, nah 2 hari 1 malam lah kehitungnya. Nah jadi di sini tuh berangkatlah pada Jumat sore dengan penuh persiapan dan kegembiraan juga nih. Mau liburan nih. Dari Purwakarta menuju Pangandaran. Ya seperti yang kita ketahui sebelum ke Pangandaran kan ya pasti melewati dulu beberapa kota lah ya. Mungkin jaraknya dari Purwakarta berapa jam ya? Waktu itu juga kita dari Bandung lumayan lama juga ya. Lumayan lah sekitar 5 jam lah ya. Jaman itu tuh ya bisa dibilang tidak terlalu macet-macet amat. Iya. Apalagi ini dari Purwakarta ya. Nah itu kebetulan Mas Ardi juga nih yang membawa mobilnya. Ya bergantian lah dengan papahnya lah, ayahnya gitu. Mas Ardi ini tuh berapa orang sih ini keluarga yang berlibur? Jadi di sini tuh Bang Ardi ini pergi sekitar 5 orangan lah. Nah, yaitu ayahnya, ibunya, Mas Ardi dan kedua adiknya nih. Berarti nggak sama pacarnya ya? Ya nggak tahu nih. Mas Ardi kayaknya lagi jomblo. Nah, berangkatlah nih mereka tuh. Di sini masih Mas Ardi nih yang membawa mobilnya. Singkat cerita, setengah perjalanan di sini itu udah
ya udah sampai Tasikmalaya, ya jalan gentong lah. Kan di situ liak-liuk gitu kan, jalannya tuh. Di sini dia udah agak lelah lah karena kemacetan juga gitu. Di sini dia ya udahlah memutuskan untuk bergantian dengan ayahnya ini. Singkat cerita bergantianlah mereka langsunglah lanjutkan lagi perjalanan. Nah ketika ini tuh Mas Ardi duduknya jadi paling belakang nih. Ya. Di sini Mas Ardi ketiduran. Ya mungkin karena lelah banget lah ya. Nah, ya. Tapi waktu itu pas ke Pangandaran lu sendirian kuat juga ya? Iya udah biasa. Maksain ya. Lintas Sumatera. Lanjut. Oke. Nah, di sini Mas Ardi udahlah istirahat. Nah, samar-samar nih Nam, ketika dia tidur, di sini tuh dia mungkin karena terbawa suasana atau terbawa jadi kepikiran lah ya dengan liburan ini gitu. Jadi dia ini bermimpi bahwa dia tuh datang ke Pangandaran sampai gitu kan. Dan sampainya tuh kayak gelap gitulah, jadi mungkin agak maleman lah. Nah, ketika sampai di sini tuh dia kayak yang ya berkumpul bersama keluarga di pinggir pantai. Cuman di sini tuh dia melihat salah satu orang yang tingkah lakunya tuh aneh. Karena malam-malam dia ini sendirian ketika dia lihat gitu kan. Cuman kayak ke arah ombak gitu. Dan sebelumnya orang ini tuh melihat dulu atau bertatapan dulu dengan Bang Ardi ini. Tapi cowok kan ini ya? Cowok. Nah di sini cuman cowoknya tuh ya aneh banget gitu kan. Kayak yang pakai baju hijau gitu. Ah ya udahlah. Singkat cerita kebangun nih dia nih dengan mimpi tersebut yang agak aneh, tapi di mimpi itu tuh bahagia banget gitu keluarganya tuh. Ya pokoknya seneng lah. Tapi itu pas terbangun dari tidurnya itu udah sampai atau belum? Belum. Oh, masih di perjalanan ya? Ya betul, masih di perjalanan dan masih di ya daerah Banjar lah. Sedikit lagi tuh. Iya ya, sampai ke bawah mimpi gitu. Mau berlibur. Iya ke bawah suasana lah. Di sini ketika di Banjar kan perjalanan itu suasana perjalanan juga agak sepi tuh. Dan di situ tuh ketika ia lihat itu udah pukul menunjukkan ya pukul 3 lah. Pukul 3 dini hari itu. Subuh ya? Ya, subuh. Sangat memakan waktu banget kan di perjalanan itu. Singkat cerita Mas Ardi ini tuh sampailah di pantai tersebut gitu. Nah, ketika sampai itu memang di sini Mas Ardi langsung ke pantainya, belum sempat dulu ngebooking villa lah. Ingin langsung menikmati suasana di pantainya langsung ya. Betul. Ini pada jam berapa nih pas sampai? Ini tuh ya nggak beda jauh lah, sekitar pukul 5 subuh lah. Jadi langsung aja ya. Biasanya sampai ke pantai nih. Ke pantai dan udah agak ramai juga banyak orang gitu. Sambil ngeliat pemandangan kan asik. Nah, asik banget. Nah, di sini tuh sambil menikmati pemandangan, suasananya hingga memakan waktu cukup lama tuh. Sampai pukul jam 12 siang nih. Gak kerasa. Nah, di sini tuh Mas Ardi beserta keluarga memutuskan untuk mencari villa lah untuk menginap karena suasana di situ tuh udah panas juga lah gitu. Dan udah cukup mungkin ya. Iya, menikmatinya. Jadi tinggal istirahat. Nah, sampai mencari villa. Mencari villa. Di sini tuh mereka menemukan salah satu villa nih. Dan nggak jauh dari pantai itu. Ya, barang-barang mereka turunkan gitu kan. Mereka ini tuh istirahat lah. Dan itu tuh istirahatnya mungkin karena capek banget lah ya. Soalnya kan udah perjalanan langsung menikmati suasana di pantai kan. Jadi tinggal istirahatnya kan? Mereka ini istirahat betul. Nah gak kerasa waktu ini tuh sudah menunjukkan pukul
6 maghrib lah. Dan di situ tuh Mas Ardi beserta adik-adiknya mempersiapkan makanan untuk makan malam. Mereka ini langsung bergegas membangunkan orang tuanya lah. Ya, bergegas untuk makan malam gitu kan. Sudah selesai makan malam, itu tuh waktu udah menunjukkan pukul 8 malam nih. Iya, orang tuanya memutuskan untuk ya udahlah istirahat gitu, masuk lagi ke kamar nih. Setelah makan tuh, karena udah malam ya. Sudah malam. Mas Ardi ini beserta 2 adiknya ya masih belum ngantuk lah, jadi memutuskan untuk menonton TV gitu. Selang beberapa waktu di sini Mas Ardi kok mulut agak sepet gitu kan, jadi pengen ngerokok nih Mas Ardi itu. Pada saat nonton begitu. Karena untuk merokok di situ kan ada adik-adiknya nih, jadi ya pada nggak mau ada asap rokok lah gitu adiknya tuh. Di sini Mas Ardi ya udahlah memutuskan untuk keluar villa gitu di terasnya gitu. Sini Mas Ardi tuh ngerokok lah ya sambil ngelamun gitu. Mas Ardi ini agak dikagetkan nih dengan seseorang yang melewat di depan Mas Ardi. Dan ketika pas banget di depan Mas Ardi, di sini seorang itu tuh ternyata seorang pria. Dan pria ini tuh refleks langsung nengok ke arah Mas Ardi. Sehingga mereka ini tuh bertatap-tatapan lah gitu. Nah, respon dari pria itu tuh senyum, cuma senyumnya tuh creepy banget. Aneh gitu kan. Di sini Mas Ardi ya ngerespon dengan agak ketakutan juga gitu. Emang gak mikir itu warga sekitar yang ngelewat gitu terus senyum nyapa gitu. Nah, karena senyumannya itu yang beda gitu. Di sini juga seseorang pria ini langsung ngelewat gitu aja gitu sambil senyum itu tuh Sambil ngelewat aja. sambil ngelewat. Jadi emang agak cepet tuh setelah pria ini ngelewat. Di sini tuh Mas Ardi baru mengenal kok itu cowok kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Di sini tuh masih memikirkan gitu, karena saya pernah lihat banget gitu. Mas Ardi agak ingat dengan apa yang dimimpikan pada saat di mobil tuh. Pas saat di perjalanan dia bermimpi. Betul. Jadi di mimpi itu tuh kan Mas Ardi melihat salah satu Dia orang atau pria yang tingkah lakunya tuh aneh dan setelannya tuh sama ketika dipikirkan tuh. berarti sama berbaju hijau. Berbaju hijau sama persis itu. Baru ngeh di situ. Baru ngeh. Nah, karena di sini ngeh, Mas Ardi ini tuh langsung refleks buat ngecek. Ya untuk memastikan mungkin ya apa yang ia mimpikan sebelumnya tuh sama nggak sama seperti orang ini gitu. Iya, betul. Nah, di sini dia ini tuh langsung lari ke arah sosok pria ini. Cuman ketika dia lari di sini tuh dia kesandung hingga jatuh. Tapi ketika dia jatuh tuh dia kayak respon kaget, dan ketika dia buka mata itu tuh dia posisinya ada di dalam villa. Di dalam villa. Jadi posisinya tuh tepat di depan TV yang sebelumnya Mas Ardi tonton gitu. Padahal ini kejadian kan dia keluar teras, terus bertemu pria itu. Iya, betul. Tapi kejadiannya ini beda. Tiba Mas Ardi ada di dalam villa di ruangan TV. Iya, betul. Berarti bisa disimpulin ini tuh apa ketiduran apa gimana? Nah, itu jadi di sini tuh adiknya ini bilang, "Ya elah Mas, orang lagi rame-ramenya nonton, ini malah tidur." Oh benar berarti ya. Jadi Mas Ardi itu ketiduran ketika sedang menonton TV. Dan ini tuh bisa dibilang mimpi ya. Mimpi. Berarti mimpi lagi nih yang kedua kali. Nah, itu. Gila. Tapi di sini tuh ya Mas Ardi ya kayak heran karena Ya pastilah kayak real ya. kayak real gitu. Soalnya dia kan niatnya mau ngerokok tuh keluar. Tapi ternyata itu tuh malah nundutan bernya tiduran di sini saat menonton TV. Iya, betul. Nah, setelah kejadian itu gimana lagi nih?
Nah, setelah kejadian itu, di sini tuh Mas Ardi keluar villa itu, berniat untuk merokok lagi nih. Nah, ketika dia di luar, ya sambil ngerokok santai, ngopi gitu kan. Di sini sambil masih ya melamunkan mimpi yang sebelumnya dia alami gitu kan. Memang pasti agak kepikiran ya Agak dengan kepikiran. mimpi sebelumnya gitu. Nah, iya betul. Nah, tapi ketika dia lagi ngelamunin itu, di sini ada sosok pria yang berbaju hijau dan itu tuh ngelewat di depan Mas Ardi. Itu tuh percis banget kejadian ngelewatnya tuh kayak di mimpi sebelumnya Anjir, Jadi dejavu ya. kayak dejavu. Jadi itu tuh si pria ini berhenti di depan Mas Ardi dan nengok ke arah Mas Ardi sambil senyum. Sama berarti kejadiannya. Sama percis. Tapi ini ngecek nggak? Nah, di sini karena Mas Ardi itu dengan ya dari mimpi sebelumnya gitu kan, dia ini nggak berani buat ngecek, takut banget. Takut kejadian dengan apa yang seperti di mimpi sebelumnya. Betul. Jadi gak berani ngecek akhirnya. Nggak berani gitu, jadi nggak ngejar juga. Mau merubah siklus berubah dejavu lah ya. Nah, cuman ketika di sini tuh udah seorang pria ini tuh nggak ada gitu kan. Nah, tiba-tiba nih di sini Mas Ardi mendengar suara kayak suara delman gitu Lu tahu kan ciri khas suara delman gitu kan? Iya. Cering gitu kan. Nah, cuman delmannya tuh aneh Jadi delmannya tuh berhenti tepat di depan Mas Ardi ini. Nah, ketika berhenti di situ tuh Mas Ardi melongo karena delman ini tuh kayak delman kerajaan gitu lah. Jadi ada kereta delmannya juga gitu. Ya sangat apa ya? Shock banget gitu. Heran lah ya. Heran kok ada delman nih di sini. Padahal Mas Ardi ini udah merubah siklus ya, tidak mengejar pria tersebut, tapi malah ini ada kejadian yang beda. Betul. Malah ada delman yang diam di depan villa itu. Betul. Nah, ini karena delman ini diam di depan Mas Ardi, di sini Mas Ardi jelas banget ngelihat di dalam kereta delman itu tuh ada sosok pria yang berbaju hijau, dan pria itu tuh sama seperti pria yang ngelewat sebelumnya. Yang tadi ngelewat ternyata ada di delman. Ada di dalam delman itu. Setelah dilihat-lihat, itu yang ada di delman tuh apa sih yang terlihat di situ? Semua ada apa? Nah, di dalam delman ini tuh kayak ada sosok pria itu, dan ada juga sosok, kalau bisa dibilang sih itu tuh sosok wanita, dan itu tuh parasnya cantik banget. Cuman delman ini tuh ya aneh lah. Di dalamnya tuh kayak background hijau gitu. Segala hijau. Segala hijau. Ketika ia lihat dua sosok itu atau seorang itu tuh melihat Mas Ardi dan kayak yang ngajak gitu lah. Kayak yang memanggil Mas Ardi gitu untuk masuk ke dalam delman itu. Dua orang itu. Nah, di sini Mas Ardi gimana ya? Gak tahu kenapa kayak hipnotis atau gimana lah ya. Mas Ardi itu kayak yang mau masuk ke dalam delman itu. Berarti mengikuti panggilannya itu. Iya, betul. Tanpa disadari. Dia cuma bengong gitu. Cuma bengong aja dia. Gak tahu kenapa refleks aja gitu. Tapi dia itu adalah sosok apa ya? Sosok ratu mungkin. Nah, di sini tuh belum karena kayak yang gua bilang tadi, di sini tuh Mas Ardi ya kayak hipnotis gitu. Nah, ketika dia jalan berniat untuk masuk ke dalam kereta delman itu, Mas Ardi ini tuh dikagetkan dengan kayak apa ya? Pelukan seseorang. Responnya tuh kaget, terus kayak yang tersadar. Ternyata di sini tuh Mas Ardi kebangun. Lagi-lagi kebangun. Cuman bedanya
di sini tuh Mas Ardi kebangunnya pas banget di pinggir ombak atau di pinggir pantai deh. Dengan posisi dia ini ditangkap atau dipeluk oleh orang tuanya. Nah, jadi gimana ya? Di sini tuh dia kayak kan posisi penglihatan dia ini kayak yang mau naikin kereta delman kan. Tapi dipeluk mungkin ditahan gitu. Ditahan dan itu tuh histeris dong kedua orang tuanya. Yang menahannya itu nggak kelihatan ya siapa gitu. Cuman refleks aja gitu ketika dia kaget langsung kebangun. Seketika semuanya beda dan kereta delman itu nggak ada. Dia lihat dia ini tuh posisinya lagi di pinggir pantai, sedang tertidur dan pas banget di sini tuh dia ngelihatnya ngelihat ombak gitu. Dan ketika ia lihat ternyata yang nahan dia ini tuh orang tuanya gitu. Oh, kesimpulannya dia tersadar, terbangun dan ada di pelukan orang tuanya gitu. Betul. Tapi tepatnya di pinggir pantai gitu. Itu yang aneh sih. Ini itu Aneh banget. bisa dibilang tuh mimpi 3 kali ya. 3 kali berturut-turut lah ya. Cuman bedanya dia tidak bangun di villa, tapi ini malah di pinggir pantai. Betul. Wah, itu sangat di luar nalar banget nih. Nah di sini posisi kayak yang kelelahan gitu, terkuras tenaga. Mas Ardi ini tuh dipangku oleh kedua orang tuanya untuk ke dalam villa nih. Tapi yang sebenarnya terjadi ini ada penjelasannya nggak? Nah ada. Jadi ketika Mas Ardi ini tuh tersadar, ternyata itu tuh masih tidur. Itu tuh masih tidur. Dan posisi dia keluar villa ini, itu tuh dia kayak yang ngigo, betul. Oh, dilihat oleh orang tuanya mungkin ke pantai. Nah ini jadi ketika Mas Ari kelihatan ngigo, posisinya dia membuka pintu, namun ketika orang tuanya memanggil, kok nggak nyaut gitu kan. Jadi sebelumnya ketika dilihat oleh orang tuanya mikirnya ya udahlah mungkin pengen keluar. Mungkin benar saat nonton TV dia ketiduran lalu malah keluar gitu dengan ngigo gitu kan. Iya betul. Cuman ini yang dianehin, ngigo tuh ini nggak seperti biasanya ya. Ngigonya dengan hayalan dia yang seperti itu sama gitu. Jadi tidak berbeda gitu ya dalam alur cerita mimpinya. Ya betul, itu sama tentang itu lah ya, tentang pria yang berbaju hijau dan daunan ini. Nah di sini Mas Ardi ini semua diceritakan oleh orang tuanya kalau dia ini tuh bertingkah aneh, dipanggil kok gak nyaut gitu kan. Walaupun ini Mas Ardi bilang dia menuliskan dalam ceritanya tidak ada penjelasan yang benar-benar spesifik gitu. Jadi dia juga nggak tahu entah apa motif dari kejadian atau pengalaman yang aneh ini gitu. Dia tidak tahu. Pokoknya yang dia rasakan hanya seperti itu. Betul. Wah, tapi ini gua ngebayanginnya cukup ngeri sih. Apalagi kan gua udah tahu banyak lah dengar cerita-cerita orang itu tentang Iya atau pantai selatan. Nah itu tuh rata-rata kejadiannya seperti itu ya. Gua denger itu ada Betul. Pokoknya kalau mungkin kejadiannya nih itu Mas Ardi dibawa ke alamnya. Nah bisa jadi kayak gitu ya. Dan bisa jadi juga ya ini pendapat gua sih ya. Mungkin yang dilihat Mas Ardi sosok pria yang bertingkah aneh hingga masuk ke arah ombak, ya mungkin itu tuh dibawa oleh sakratu ini ya. Orang yang udah dibawa oleh sang ratu itu. Betul. Ya mungkin seperti itu. Apalagi itu bajunya hijau kan. Sesuai dengan mitosnya nih. Katanya kan orang yang berbaju hijau bakalan kayak mengundang Nyiroro Kidul ini lah ya gitu. Ini pengalaman sangat menyeramkan, ngeri banget. Dan gua
ngebayanginnya relate banget soalnya kan gue pernah lah pasti ke pantai itu gitu. Ya, jadi kebayang. Kebayang suasananya. Cuman ini yang nggak pernah tuh gua mimpi sampai 3 kalinya sih. Apalagi yang terakhir malah bangun di pinggir pantai. Wah, itu ngeri banget. Gimana coba kalau ke bawah ombaknya? Nah itu yang bikin orang tua Kaget lah. Mas Adi ini histeris juga karena itulah. Tapi alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa yang begitu fatal ya. Iya betul itu. Masih dikasih perlindungan lah gitu. Betul. Dan ini pada akhir ceritanya katanya mereka akhirnya langsung pulang ya. Langsung pulang itu. Karena udah nggak kondusif mungkin ya. Ya iyalah karena ya lu bayangin aja gitu kan kalau misalkan udah kejadian kayak gitu terus lu tambah lagi nginep gitu kan takutnya ada hal yang lebih parah dari itu. Nah dalam cerita ini ambil saja pelajarannya sudah hikmahnya. Betul. Uang negatifnya maaf juga kalau misalkan kita dalam menceritakannya ada kekurangan atau kesalahan. Iya. Dan yang pastinya sangat berterima kasih buat Mas Ardi udah mau berbagi pengalamannya ke Kumis Podcast sehingga kita udah ceritakan nih gitu. Betul. Para kawan Kumis. Dan ya pada kawan Kumis juga tuh terima kasih udah setia mendengarkan cerita dari Kumis Podcast ini. Yap, betul. Dan mungkin ini yang terakhir buat Mas Ardi dengan keluarga gitu. Salam untuk kalian semua dan semoga sehat selalu. Mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi lah ya. Amin. Atau kita liburan bareng. Nah, aduh ini jadi tolong bayarin. Oke lah mungkin hanya itu. Maaf jika kami agak sedikit bersanda. Nah mungkin kita tutup aja. Oke, mungkin segitu aja cerita atau pengalaman dari Mas Adi ini. Kami Kumis Podcast undur diri. Gua Andri. Gua Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.